Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safian Nafis Setiawan dan di sini saya akan membuat video tentang tata cara pelaksanaan umroh ya. Nah, oke, yang pertama itu jika seseorang akan melaksanakan umroh itu dianjurkan untuk mempersiapkan diri dulu ya sebelum berikhram itu dengan mandi, mandi wajib, mandi junub, lalu memakai wangi-wangian, lalu menggunakan pakaian ihram ya. Lalu yang selanjutnya itu pakaian ihram bagi laki-laki berupa lembar kain ihram yang berupa dua lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak ya. Adapun bagi wanita itu memakai pakaian yang sesuai syariat yang sudah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, namun tidak dibenarkan menggunakan cadar ataupun niqab ya. Nah, penutup wajah dan tidak diperbolehkan juga menggunakan sarung tangan. Nah, yang ketiga itu berihram dan mikot dengan mengucapkan labaika labaik umroh. Lalu selanjutnya jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, nah, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat yang tadi itu dengan mengatakan Allahumma mahili haitsu abastani. Nah, dengan mengucapkan kalimat ini itu jadi buat apa ya namanya? Untuk menyempurnakan manasik haji ataupun umrohnya ya. Dan ini diperbolehkan tahallul dan tidak wajib membayar dam ya. Lalu selanjutnya itu tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, nah maka sholatlah terlebih dahulu lalu berihram setelah sholat. Selanjutnya setelah mengucapkan talbiyah umroh dianjurkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu selanjutnya jika memungkinkan ya seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Nah, selanjutnya masuk Masjidil Haram dengan mendahului kaki kanan dengan mengucapkan bacaan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Selanjutnya menuju ke Hajar Aswad lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar ataupun Bismillah Allahu Akbar lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Nah, namun jika tidak memungkinkan untuk menciumnya maka cukup dengan mengusapnya saja lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Nah, jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya maka ya cukup untuk memberi isyarat kepada tangannya dengan tangan namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Nah, lalu kemudian memulai tawaf umroh ini 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Jadi ya keliling 7 putaran gitu. Dan disunahkan itu 3 putaran pertama itu berlari-larian kecil dan putaran terakhir ya 4 putaran sisanya itu berjalan biasa. Nah, lalu disunahkan mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium rukun yamani dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Lalu selanjutnya ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya tidak ada zikir ataupun bacaan tertentu pada waktu tawaf. Nah, selain yang disebutkan yang tadi itu yang mana sih? Nah, ini yang Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Dan seorang yang tawaf itu pun boleh membaca Al-Quran atau doa zikir yang ia suka. Lalu selanjutnya selama tawaf menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhudhu min maqami Ibrahim musalla. Selanjutnya sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama itu selesai membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat keduanya setelah membaca Al-Fatihah itu sunahkan membaca surat Al-Ikhlas ya. Selanjutnya setelah sholat disunahkan itu meminum air zam-zam dan menyirami kepala dengan air zam-zam tersebut. Lalu selanjutnya kembali ke Hajar Aswad bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan
atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Nah, untuk selanjutnya itu sa'i ya. Nah, kemudian menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan jika telah mendekati Sofa itu membaca Inna Sofa wal Marwa min sya'rillah. Lalu mengucapkan nabda'u bima ba'dallahi bih. Lalu selanjutnya itu menaiki Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Nah, jika hal itu memungkinkan kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anzala wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hajamal ahzaba wahdahu. Nah, lalu selanjutnya bacaan itu diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Lalu selanjutnya turun dari sofa dan menuju ke Marwah. Nah, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan bersungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Lalu setibanya di Marwah itu kerjakan apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, takbir, lalu membaca zikir yang tadi yang diulang dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Lalu selanjutnya kemudian turunlah lalu menuju ke Sofa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Sofa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Lalu selanjutnya lakukan hal itu sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Lalu ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca bacaan yang dikehendaki ataupun membaca doa ini. Allahumma gfirli warham wa antal azizul akram. Lalu selanjutnya setelah sa'i maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul ya, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Jadi afdolnya itu kayak cukur gundul gitu. Nah, adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Nah, setelah memotong atau mencukur rambut maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam ihram. Dan ya sekian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.